Fakta-fakta menarik seputar mudik. Pertama, asal-usul istilah mudik. Mudik berasal dari bahasa Melayu, yaitu udik, yang artinya hulu. Jadi, awal mula istilah mudik berasal dari tradisi masyarakat Melayu yang tinggal di hulu sungai pada masa lampau dan sering berpergian ke hilir sungai. Lalu setelah urusan mereka selesai, mereka akan kembali berbondong-bondong pulang ke hulu atau udik pada sore harinya. Udik dari arti awalnya pergi ke hulu sungai, kata ini mengalami perubahan makna jadi pergi ke kampung, karena hulu sungai atau pedalaman dianggap identik dengan kampung asal. Oh iya, namun selain itu, terdapat juga teori yang mengatakan bahwa asal-usul kata mudik berasal dari akronim dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu mulih dhisik, yang artinya pulang dulu. Walau belum dapat dipastikan kebenarannya, namun teori ini cukup beredar luas, terlebih di kalangan masyarakat Pulau Jawa. 2. Perekonomian daerah jadi meningkat. Kegiatan mudik lebaran bisa memberikan dampak ekonomi bagi daerah yang menjadi tujuan para pemudik. Sebabnya jumlah perputaran uang akan meningkat sehingga mampu memberikan dampak positif ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan selama musim mudik, biasanya juga terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah tertentu. Dengan demikian, dapat meningkatkan penjualan produk lokal dan membantu meningkatkan pendapatan para pelaku usahanya. 3. Kota menjadi sepi. Ketika musim mudik tiba, kota-kota yang biasanya ramai penghuninya menjadi sepi karena banyak penduduk, terutama para pekerja, pulang ke kampung halaman. Ini mengakibatkan adanya penurunan tingkat kemacetan dan kepadatan di kota-kota besar, sehingga memberikan kelonggaran bagi mobilitas dan transportasi. 4. Mudik lebaran bukan cuma milik orang muslim. Ternyata banyak juga non-muslim yang pulang kampung saat musim mudik lebaran loh. Alasan utamanya karena waktu libur yang panjang. Perayaan Hari Raya Idul Fitri seringkali diikuti dengan waktu libur yang panjang, sehingga banyak orang termasuk non-muslim yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan agar bisa berkumpul dengan keluarga atau bahkan untuk liburan. Oh iya, THR bagi non-muslim pun banyak yang dibayarkan menjelang lebaran. Ini tentunya sesuai kesepakatan bersama antara buruh dan perusahaan ya, karena memang THR keagamaan dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja atau buruh. Waktu libur yang panjang dan uang juga ada, jadi gaskeun lah mudik, hehe. 5. Tradisi mudik di luar negeri. Ternyata tradisi pulang kampung atau mudik pun tidak hanya ada di Indonesia. Kebiasaan ini juga berlangsung di berbagai negara. Beberapa contoh misalnya di Malaysia ada tradisi serupa mudik, di sana orang menyebutnya balik kampung. Selain itu ada Cina yang juga punya tradisi mudik. Para perantau biasanya akan pulang kampung untuk merayakan hari raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Juga di Amerika ada perayaan Thanksgiving, sebuah perayaan tradisional yang biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga atau teman-teman dan mengucapkan syukur atas kebaikan yang telah diterima sepanjang tahun. Perayaan ini biasanya identik dengan makan kalkun yang menjadi simbol penting dalam perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat.